Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Kak Excel. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat soal online bagi siswa, misalkan soal ujian atau ulangan, ataupun tugas-tugas secara online, yang mana siswa bisa mengerjakan di rumahnya masing-masing, dengan kita membagi di grup WA ataupun Facebook. Ya, bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita langsung saja. Yang pertama, komputer kita harus dalam keadaan online. Yang berikut, silakan kita buka Google Chrome, yang mana ini sudah saya buka. Oke, nah ini tampilan Google. Kali ini kita menggunakan Google Drive, aplikasi yang ada di Google, yaitu Bapak Ibu bisa melihatnya di sini, ya. Nah, ini ada gambar Drive. Nah, ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum membuat Google Drive, silakan dibuat melalui akun, ya. Tapi kali ini saya tidak akan menjelaskan itu, tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat soal online, ya, menggunakan fasilitas Google, yaitu Google Drive. Ya, kita masuk ke Google Drive. Ini Google Drive saya. Oke, ini Google Drive saya Bapak Ibu. Oke, dalam Google Drive misalkan kita akan membuat folder baru, silakan klik tanda tambah ini. Oke, di sini ada folder. Nah, kita buat namanya. Misalkan saya akan membuat ulangan bahas. Bapak Ibu bisa membuat namanya dengan nama apa saja, ya. Di sini saya membuat foldernya yaitu ulangan bahasa Inggris. Kemudian kita klik buat. Oke, ini dia Bapak Ibu foldernya. Kita buka, klik 2 kali. Nah, ini masih kosong. Dan dalam folder inilah nanti kita akan membuat soal online, yang mana soal ini akan kita kirimkan pada siswa-siswa kita, ya, agar dia mengerjakan soal ulangan tersebut. Bagaimana cara membuat soalnya? Ini kita menggunakan yaitu namanya Google Form. Untuk membukanya bisa klik di sini, ya. Pilih lainnya, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada Google Formulir, kita klik Google Formulir. Oke, dalam Google Formulir ini kita ganti namanya di sini, misalkan judul. Kita mengganti di sini boleh juga, di sini boleh juga Bapak Ibu, ya. Misalkan saya akan membuat ulangan, ya. Nah, dia akan berganti secara otomatis di sini. Dan ini apa yang kita kerjakan di sini akan langsung tersimpan Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu menyimpannya lagi, akan langsung tersimpan. Oke, selanjutnya di sini kita ganti, yang ini formatnya yaitu format soal, yaitu ada pilihan ganda, ya. Kita ganti dengan jawaban singkat yang paling atas. Oke, kita klik. Nah, jawaban singkat. Di sini kita buat nama, yang mana nanti siswa dan siswi kita akan menulis namanya di sini, ya. Nah, di bawah ini. Oke. Dan ini kita klik ini Bapak Ibu, ya. Artinya ini nanti wajib diisi, ya. Kalau tidak diisi nanti akan tidak bisa membuka soalnya nanti. Jadi di sini kita buat wajib diisi. Setelah selesai, kita copy saja Bapak Ibu, ya. Kita copy saja ke bawah. Sudah. Setelah kita copy, kita ganti lagi namanya. Sekarang kita buat kelas. Settingannya sama. Kita duplikat lagi atau kita copy lagi ke bawah. Oke. Yang di bawah kita ganti dengan nomor absen, ya. Nah, nomor absen ini berupa angka, kita biarkan saja seperti ini Bapak Ibu, ya. Ini adalah angka.
Oke, kemudian kita copy lagi ke bawah. Dan di sini kita akan membuat password. Kita tulis di sini password. Nah, ini password. Yang mana password ini kita kombinasikan, ya. Kita kombinasikan, maka kita pilih yang teks, Bapak Ibu. Ini teks. Jadi misalkan kita buat passwordnya, misalkan 1A, ya, 1A huruf besar ya, Bapak Ibu. Jadi ada yang berupa angka, ada yang berupa huruf. Oke, selanjutnya kalau seandainya siswa nanti salah dalam menulis password, maka akan muncul peringatan. Misalkan kita buat maaf. Nah, Bapak Ibu bisa menulis apa saja mengenai peringatan ini. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menulis peringatan ini dengan kalimat apa saja ya yang cocok menurut Bapak Ibu. Oke, karena nanti apabila siswanya bukan salah dalam menulis passwordnya nanti bukan 1A, maka peringatan ini akan muncul. Oke. Selanjutnya, apabila password ini sudah tepat siswa dalam mengisi passwordnya, maka akan muncul soal. Nah, kita tambahkan bagian. Nah, ini bagian dan dalam bagian ini adalah soalnya Bapak Ibu. Jadi setelah siswanya selesai mengisi passwordnya, maka soalnya akan muncul jika passwordnya betul. Jika salah, soalnya tidak akan muncul. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, sekarang dalam membuat soal, di sini kita buat judulnya terlebih dahulu. Misalkan bahasa Inggris. Nah, misalkan ulangan bahasa Inggris. Oke, selanjutnya kita klik tanda tambah, Bapak Ibu. Tambah. Nah, maka akan menambah ke bawah. Oke. Untuk soal ini, kita bisa mencari soalnya, kita copy dari Word, ya. Misalkan saya contohkan, ya, kita cari soal. Nah, ini soalnya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengcopy soal ini, ya. Misalkan saya contohkan. Nah, jadi kita copy Bapak Ibu, ya, kita copy soalnya ini. Kita copy soal nomor 1. Ya. Dan di sini ada berupa gambar. Mungkin kalau kita copy di sini, kalau kita copy ini tidak mau ya Bapak Ibu ya. Jadi ini berupa gambar. Jadi kalau yang berupa gambar ini kita potong atau kita crop. Jadi ada berbagai macam alat untuk memotongnya Bapak Ibu yang sudah ada aplikasinya atau sudah ada di komputer Bapak Ibu masing-masing. Misalkan saya menggunakan ini ya, menggunakan sniping tool. Bapak Ibu bisa mencari sniping tool itu di sini ya. Nah, di sini ketik saja di sini sniping tool. Nah, ini Bapak Ibu. Kita klik aja ini sniping tool. Oke. Nah, ya, ini sniping tool. Jadi kalau sudah ini kita langsung kita crop saja. Nah, kita crop saja Bapak Ibu, kemudian kita simpan. Kita pilih files, kemudian save as. Save as kita pilih misalkan kita beri namanya soal 1. Oke Bapak Ibu, save. Ya.
Kemudian kita kembali pada ini tadi, dan kita akan memasukkan gambar yang tadi. Kita rubah formatnya menjadi format gambar. Kita pilih ini Bapak Ibu. Oke. Nah, kita cari. Nah, kita menyimpannya di dokumen yang namanya soal 1. Nah, ini dia Bapak Ibu. Oke, kita klik open. Nah, sekarang proses penguploadan. Ya, proses mengupload. Nah, ini dia sudah masuk Bapak Ibu. Jadi, what is the text about? Ya. Nah, ini gambarnya. Kemudian untuk jawabannya di sini kita ketik, kita copy lagi pilihan jawabannya. Oke, ini kita copy, misalkan ini. Kita copy di sini, kita klik aja di situ, kemudian kita pastekan. Ya. Nah, dia akan sekalian masuk dari A sampai D, ya, semuanya sekalian masuk Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita mengcopy satu-satu. Oke Bapak Ibu, yang berikutnya yang nomor 2, ya. Kita copy saja yang nomor 2, kita copy ini, duplikat, ya. Ya. Duplikat, oke. Kemudian kita buka yang tadi. Nah. Dan di sini ya, dan di sini kita copy karena teksnya tadi sama Bapak Ibu ya. Teksnya sama karena ini question number 1 and 2 ya. Jadi soal nomor 1 dan nomor 2. Jadi teksnya masih sama, soalnya berbeda. Oke. Jadi yang kedua ini kita copy saja ini. Kita copy. Nah, kita copy di sini. Oke, ini yang nomor 2. Teksnya masih sama dan ini pilihan jawabannya beda. Kita hapus saja. Kita klik tanda silang ini Bapak Ibu. Oke, kita tinggalkan satu. Kemudian kita copy ini. Jawabannya kita copy. Oke. Ya. Selanjutnya kita pastekan di sini. Nah, sudah langsung masuk Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi ya, atau kita duplikat boleh ya, kita tambah lagi. Misalkan kita tambah lagi soalnya, kita ambil lagi di sini Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu, ini ada gambar lagi ya. Kita gunakan sniping tool tadi. Nah, ini kita klik new. Oke, berarti yang baru. Oke, kita crop lagi. Oke, setelah itu kita simpan, save as. Kita buat soal 2. Namanya soal 2. Bapak Ibu terserah bisa membuat namanya dengan nama apa saja. Oke. Kemudian ini soalnya ini teks soalnya ini kita copy ya, kita copy kemudian kita pastekan di sini. Ya, ini nomornya kita ganti. Ini nomor 3. Nah, gambarnya kita ambil di sini. Yang tadi kita cari, yaitu namanya soal 2. Ini dia Bapak Ibu. Oke, open. Nah. Oke, ini soal 2 Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yaitu pilihan jawabannya. Kita copy yang ini ya, sama seperti tadi, kita copy saja. Kemudian ini. Oke. Nah, langsung masuk. Kemudian selesai. Oke, sekarang kita buat kunci jawabannya Bapak Ibu, ya. Nah, oke, kita buat 3 contoh soal Bapak Ibu. Oke, dalam 3 contoh soal ini kita
kita atur, kita buat pengaturannya. Kita pilih ini Bapak Ibu, yaitu setelan atau setting. Kemudian pilih itu. Setelah itu ini kita hilangkan centangnya. Kemudian kita lanjut. Ini juga tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Kita hilangkan saja. Kemudian ini quiz. Nah, jadi soal yang sudah kita buat tadi kita jadikan sebagai quiz. Maka kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, maka ini sudah menjadi sebuah quiz ataupun sebuah soal. Ya. Di sini yang dicentang ini ada pertanyaan tak terjawab. Nah, apakah ditampilkan atau tidak? Seandainya kalau kita ingin menampilkan agar siswa itu mengetahui pertanyaan yang tidak dijawab, maka kita centang. Kalau kita tidak ingin siswa itu mengetahuinya, pertanyaan mana yang tidak dijawab, maka ini kita hilangkan centangnya. Dan ini juga jawaban yang benar, apakah ingin ditampilkan atau tidak. Maka kita, kalau ingin ditampilkan, maka kita centang. Kalau tidak, kita hilangkan centangnya. Dan juga ini skor atau nilainya, ya, mau ditampilkan ataupun tidak. Kemudian simpan. Oke, setelah disimpan, kita silakan klik di sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah tampil karena ini berupa kuis tadi. Kita berupa kuis, ini sudah ada kunci jawabannya. Kita klik ini. Misalkan yang pertama tadi kunci jawabannya apa? Misalkan kita cek Bapak Ibu ya. Yang pertama, nah ini hanya contoh Bapak Ibu. Ini kunci yang pertama yaitu C, yang kedua D ya. Kita buat ya. Jadi yang pertama ya. Yang pertama C ya. Kunci jawaban yang pertama C, kita beri poinnya misalkan 5. Ya. Kemudian klik selesai. Oke, selesai yang pertama nomor 1. Kemudian kunci jawaban yang kedua, kita klik di sini Bapak Ibu. Yang kita klik kunci jawaban yang kedua yaitu D. Kunci jawabannya D. Poinnya yaitu 5. Oke, selesai. Yang ketiga, kunci jawabannya yaitu A, ya. Kita klik A. Kunci jawabannya A. Poinnya yaitu 5 juga. Ya. Oke. Kemudian selesai. Nah, setelah selesai, maka selesailah kita membuat soal dan kita tinggal mengirim pada siswa. Oke. Kemudian di sini ada respon, ya. Kita klik respon. Dan dalam respon ini kita klik ini Bapak Ibu. Ini ada kita jadikan nanti semua jawaban yang dari siswa kita bisa mengetahui dalam bentuk Excel ya, Google Excel. Ya, kita buat spreadsheet baru. Nah, kita buat misalkan ini. Buat. Oke, jadi apabila siswa sudah menjawab, ya, nah apabila siswa sudah menjawab akan masuk semuanya ke sini Bapak Ibu, datanya masuk ke sini, ya, mulai dari nama, kelas, nomor absen, password, dan juga skornya dan juga jamnya, waktunya, ya. Nah ini kita tutup saja Bapak Ibu. Oke, ya. Sekarang setelah ini selesai Bapak Ibu, kita kirim ya. Kita coba. Misalkan ya, kita kirim. Kita lakukan percobaan Bapak Ibu. Nah, dan inilah link yang akan kita kirim nanti ke siswa, ya akan kita bagikan pada siswa. Ya, kita centang ini Bapak Ibu agar linknya lebih pendek ya. Nah, lebih pendek ya kan. Dan link inilah yang kita copy,
kita kirimkan ke siswa ke dalam grup WA ataupun Facebook. Ya, kita salin, oke. Nah, kita lakukan simulasi langsung Bapak Ibu. Nah, oke, kita salin. Kemudian misalkan saya kirimkan ke WA siswa ataupun di Facebook. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, ya. Ini adalah grup WA saya dan saya akan bagikan link ini di sini dengan Nasriyadi, ya. Kita pastekan di sini linknya. Oke. Nah, kemudian kirim. Oke. Setelah linknya kita kirim dan kita copy di sini dan kita coba Bapak Ibu. Kita coba Bapak Ibu, kita klik linknya. Nah, akan tampil seperti ini pada siswa Bapak Ibu ya, seperti ini tampilannya. Dan kita tulis misalkan nama siswanya Nasri di Penta. Ya, Nasri di Penta, kelas 9, nomor absen 12, ya. Passwordnya, nah misalkan kita isi yang salah passwordnya, misalkan 12AB, ya. Password yang benar tadi kan 1A, ya Bapak Ibu. Kita coba. Nah, ya kan, akan keluar peringatan seperti ini, maaf password salah, hubungi guru bidang studi. Oke Bapak Ibu. Jadi apabila siswa tersebut mengisi passwordnya salah, maka akan keluar peringatan seperti ini dan soalnya tidak bisa tampil. Berarti siswa tersebut belum bisa ikut ujian. Jadi harus menghubungi guru yang bersangkutan. Jadi kita coba mengisi password yang benar. Nah, berikutnya. Nah, akan langsung tampil soal yang sudah kita buat tadi Bapak Ibu. Tadi ada 3 ya kan. Nah, misalkan kita coba mengerjakannya. Misalkan ini C, ya. Dan ini B. Yang berikut misalkan A. Kemudian oke, kirim ya. Oke. Nah, setelah kita kirim, akan tampil seperti ini, lihat skor. Kita klik lihat skor. Jadi siswa bisa melihat skornya. Nah, nama Nasri Dipenta, kelas 9, nomor absen 12, 1A. Ya. Nah, dia bisa melihat nomor berapa saja, soal yang mana saja yang benar. Yang benar nomor 1, nomor 2 salah. Nomor 3 benar, ya. Jadi poinnya nilainya 10 ya dari poin 15 ya. Seperti itulah caranya Bapak Ibu. Jadi mudah bukan? Jadi Bapak Ibu bisa memberi ulangan jarak jauh ataupun ujian jarak jauh pada siswa ya, yang mana kita bisa mengerjakannya secara online. Bisa dibagikan pada grup WA ataupun pada grup Facebook Messenger ya. Linknya bisa dibagikan. Demikianlah Bapak Ibu tutorial kali ini yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi KZN Excel. Jika Bapak Ibu menyukai video tutorial dari KZN Excel, silakan di subscribe, di like, dan kemudian bagikan agar lebih bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada tutorial-tutorial berikutnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.